Salam kerahiman. Hari ini Salam kita ketemu Karahiman. lagi dengan seorang bapak, ya bapak yang masih muda lah ya, masih muda kalau menurut hitungan saya. Anaknya 2, istrinya pasti 1. Nah, namanya Rudi ya. Pak Rudi ini sering bantu saya untuk bikin buku atau bikin renungan. Nah, dia bukan devosan kerahiman. Saya harap sih suatu hari akan jadi devosan, tapi ada. Nah, kita untuk tahu lebih lanjut nanti saya ajak ngobrol Rudi tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Salam kerahiman, Rudi. Salam Karahiman ilahi, Ibu. Buat juga para devosan. Apa kabar? Baik. Kalau saya bilang tidak baik, nanti ceritanya panjang lagi. Selalu baik dong, Ya, selalu selalu baik. baik. Walaupun ada yang nggak baik, tapi pasti ada yang bisa disyukuri, kan? Betul. Ya. Itu yang Suster Faustina bilang ya. Jadikan hidup Dia bilang sebagai apa? syukur. Jadikan hidup harianmu sebagai syukur kepada Tuhan. Ya, betul. Apapun yang dialami, syukur. Padahal saya bukan devosan loh. Tapi saya Rudi menghidupi. bukan devosan, tapi karena sering bantu saya untuk bikin buku, untuk mengedit, jadi banyak tahu ya tentang devosi kepada kerahiman ilahi, khususnya tentang Suster Faustina. Ya, tahu-tahu sedikit lah dibanding tebalnya buku itu. Mungkin mau cerita sedikit tentang pengalaman Rudi. Terakhir kan saya minta kamu bikin buku 1 ya, buku Menggali Rahmat dengan judul Bersyukur ya. Iya, Menggali Rahmat. Nah, oke. Barangkali bisa cerita sedikit tentang buku tersebut. Saya cerita tentang diri saya dulu, boleh ya? Ya, boleh. Kan diberi konteks dulu supaya tahu siapa saya gitu loh. Saya kan bukan orang Iya. terkenal. Nama saya Rudi Tamrin. Ya, saya bekerja di sebuah kantor di Jakarta. Pengalaman bekerja cukup panjang, cukup banyak yang bisa saya renungkan dari hasil bekerja itu. Karena bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak bos, bertemu dengan banyak kondisi-kondisi tertentu ya. Saya sudah berkeluarga, istri saya 1, anak saya 2, laki dua-duanya. Saya juga merasakan ya, dulu saya bagaimana dekat sekali dengan ayah saya ya. Bukan berarti tidak dekat dengan ibu. Sekarang saya merasakan saya dekat sekali dengan anak-anak saya. Saya pikir itu motivator yang terbesar dalam hidup saya ketika saya lagi susah, ingat anak, Jadi semangat lagi. Iya, saya pikir orang tua kebanyakan sekarang seperti itu ya. Oke. Dulu saya pernah bersekolah, saya cerita saja, pernah bersekolah di seminari. Udah hampir jadi. Udah sampai tingkat akhir kali ya, Ruth ya? Ya, saya sudah 11 tahun ya dari seminari menengah, Martoidan dulu, terus melanjutkan ke seminari Pineleng, di arah MSc, tetapi karena pilihannya lain, jadi saya memutuskan untuk hidup sebagai awam. Dan sekarang sebenarnya rindu menjadi awam yang berguna ya. Jadi jangan menjadi awam yang suam-suam kuku. Kebanyakan kan awam tuh suam-suam kuku. Emangnya Rudi merasa belum berguna? Lebih banyak orang lebih banyak suam-suam kukunya kadang-kadang. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang sedang, kadang-kadang hilang. Nah, ini ada pengalaman bagus ini, Bu. Nah, jadi coba cerita dong. Ketika Ibu Esther minta saya untuk mendengarkan renungan bulan Juni dan mengambil intisarinya sebagai sebuah buku, Ibu kan tahu berapa kali saya ngeles. Sebenarnya ketika Ibu tanya sudah sampai mana, itu boro-boro lihat belum. Tapi kan saya nggak bisa bilang sama Ibu, wah baru sampai belum apa-apa. Saya selalu bilang,
selalu bilang, artinya sepintas memang saya sudah dengar. Suatu kali saya memutuskan saya harus mendengar ini. Saya harus habiskan satu. Nah, setelah habiskan satu, kalau nggak salah itu yang terakhir Ibu minta sama saya tuh. Saya pikir habis itu Ibu tidak akan minta lagi karena sudah terlalu capek kali. Jadi saya diselamatkan pada menit-menit terakhir itu. Dengan membaca satu, tiba-tiba saya semacam ada pencerahan, dorongan untuk menghabiskan yang kedua, yang ketiga. Saya bilang, cuma sampai 30 ini. Akhirnya setiap hari saya lahap itu, barang 2 renungan, saya dengarkan, terus saya catat, dan akhirnya setelah selesai 30, saya sudah mendapatkan intisarinya dari renungan bulan Juni itu. Nah, saya bilang, wah, ini saya banget ini. Saya banget dalam arti banyak pengalaman-pengalaman yang saya baca dari bacaan harian Suster Faustina itu sangat manusiawi, artinya saya mengalami. Nah, itu yang saya mau cerita bahwa dalam hal ini desakan Ibu, dorongan Ibu yang kadang-kadang menjengkelkan saya itu sebenarnya saya lagi sibuk. Itu menyelamatkan saya sebenarnya. Saya semakin menyukai devosi ini. Makanya tadi saya bilang, saya ini sebenarnya devosan rindu. Artinya devosan sebatas rindu. Baru sebatas rindu, baru rindu. Tetapi saya sudah mengalami, walaupun saya tidak menghidupi ya, artinya saya sudah mengalami bagaimana Tuhan itu begitu maha rahim sama kawan saya, sama keluarga saya, sama saya gitu loh. Nah, itulah mengapa saya sebut saya ini devosan loh, devosan rindu. Sudah mengalami bahkan. Ya, kalau Rudy bilang begitu ya, saya jadi ingat tentang apa yang Yesus katakan berkali-kali ke Suster Faustina ya, dalam buku diary-nya kan setebal itu, banyak sekali kata-kata tentang Yesus ya. Dan kalau mulai dibikin satu rangkuman, permintaan Tuhan itu memang satu, dia minta supaya kita memberitakan kerahiman Tuhan, supaya orang yang nggak kenal kerahiman jadi kenal kerahiman. Itu dulu tahapnya tuh, Ruth. Yang kedua, setelah kenal, setelah tahu, tahapan kedua bahwa dia harus mengalami. Nah, Rudy tadi udah cerita tuh, dari kenal udah mulai mengalami. Nah, dalam proses hidup sehari-hari nanti, setelah mengalami suatu hari nanti, pasti seperti yang Tuhan Yesus ngomong juga, kamu akan terima terus sampai akhirnya kamu sendiri nggak bisa nampung. Dan pada saat itulah kamu mulai memberitakan. Tunggu aja tanggal mainnya. Jadi sekarang jadi devosan rindu aja dulu, nggak apa-apa. Tapi justru melalui renungan-renungan tersebut, Rudy bisa dapat banyak pencerahan. Ya itu baru 30 malam renungan aja sudah begitu banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman kerahiman ilahi dalam hidup saya pribadi. Apalagi kalau buku yang tebal itu saya baca. Saya suka buku itu karena pertama buku itu bukan kitab suci. Jadi kalau saya bacanya sambil melamun, sambil ngilang, itu nggak apa-apa. Nggak merasa berdosa gitu loh. Karena kan di situ kan sabda Tuhan. Itu sebenarnya kitab suci, buku ini, buku renung, buku harian diary ini sebenarnya itu pewahyuan juga sama sebenarnya. Pewahyuan Tuhan lewat Suster Faustina. Dan itu sama seperti yang dikatakan oleh Pak Stephen, Ruth. Pak Stephen pernah bilang, karena pernah ya di satu seminar atau satu pertemuan, ada satu orang tanya kepada Pak Stephen, Pak, kok cuma bicara tentang diary aja? Kok nggak bicara tentang kitab suci? Kalau di PD selalu pegangannya kitab suci katanya gitu, firman Tuhan gitu ya. Nah di situ Pak Stephen bilang, ini di diary ini tuh ini sabda Tuhan loh, ini firman Tuhan loh gitu. Jadi bukan berarti mau membuat buku diary itu seimbang dengan kitab suci, enggak. Kitab suci tetap menjadi satu pegangan kan ya. Tapi kalian jangan menyepelekan
apa yang ada di Diary Faustina, karena ini pun banyak yang dikatakan ini Yesus yang ngomong loh, ini firman Tuhan loh gitu maksudnya. Tapi Rudy dengan baca diary mungkin lebih santai ya, lebih. Iya, justru saya mah jadi malu malah baca kitab sucinya jarang, tapi baca itunya lebih dibanding kitab suci. Ada perasaan bersalah kadang-kadang, tapi ya saya tetap mengatakan bahwa renungan ini sebenarnya cara Tuhan untuk saya dekat dengan kitab suci sebenarnya kan. Kalau dalam kitab suci itu saya belajar tuh kan pewahyuan Tuhan Iya, lewat banyak orang kan kepada para iya, rasul itu. Jadi iya betul. yang ada namanya ipsisima verba, artinya dulu saya belajar kitab suci, ada kata kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Yesus langsung. Iya. Tapi itu nggak banyak sebenarnya. Lebih banyak tuh mungkin tafsiran, terjemahan dari para penginjil penulis itu. Sama seperti buku ini, Iya, iya. kata-kata Tuhan, apakah seperti itu? Bisa iya, bisa tidak. Tapi lebih banyak hasil kontemplasi dari Suster Faustina. Iya. Nah, sekarang persoalannya, kenapa saya suka buku itu? Saya selalu menulis bahwa ini sebenarnya bukan buku sembarang, tapi ini buku kontemplasi yang sangat manusiawi. Karena apa? Jadi Banyak. Rudy menganggap buku diary-nya Faustina itu adalah buku kontemplasi yang sangat manusiawi. Iya, dari artinya kontemplasi sangat manusiawi artinya apa? Bukan cuma Suster Faustina yang alami, saya alami Ya, juga, pasti Ibu juga alami. ya, Persoalannya adalah ini, Bu. Suster Faustina itu kan bicara sebagai biarawati. ya betul. Ya. Nah, kebetulan saya pernah jadi biarawan dulu. Jadi ada connect gitu loh. Pertanyaan saya, kalau saya awam yang tidak pernah mengenyam pendidikan di seminari atau di biara, mungkin akan kesulitan menghayati itu. Karena saya pernah tinggal dalam satu biara, mirip seperti yang dilakukan oleh Suster Faustina dengan latihan rohani yang begitu ketat. Iya, Mudah bagi saya itu mencerna karena ini adorasi, ini visitasi. Nah, yang sering saya lakukan dulu adalah doa yang paling mudah itu adalah kontemplasi. Karena kontemplasi itu mirip-mirip dengan apa ya? Mirip-mirip melamun, tetapi masuk ke dalam peristiwa Yesus. Contoh Yesus yang menghardik ombak itu kan. iya, Ketika saya berkontemplasi, saya tuh entah memilih jadi siapa. Mau menjadi Yesus, atau menjadi Petrus, atau menjadi ombak yang dihardik. Itu iya. gampang karena gampang mengimajinasikan. Nah, itu sudah sebuah doa. Nah, di dalam buku ini, Suster Faustina itu banyak mengkontemplasikan seolah-olah dia ada bersama Yesus. Iya, Dan itu mudah bagi Suster Faustina karena hidupnya dari bangun sampai bangun kembali itu diatur oleh jam-jam biara yang memungkinkan dia untuk melakukan itu. iya, Ada doa brofir, ada doa bersama, iya, ada visitasi, habis makan dia mengunjungi sakramen Maha Kudus, iya. terus ada adorasi. Nah, saya sudah mengalami itu semua. Jadi, ini kalau istilah orang sekarang bilang, ini gua banget ini. Artinya ini saya banget itu. Mudah bagi saya untuk merenungkan. Mudah-mudahan bagi teman-teman lain juga akan menjadi mudah karena sebenarnya yang dibuat oleh Suster Faustina, yang ditulis itu sangat manusiawi, pengalaman-pengalaman kecil kita. Iya, Jadi dia lebih harian. peka, dia sangat peka kan. Nah, kalau Iya. saya dengan teman-teman lain mungkin harus belajar lebih peka. Itu Ibu. Terus yang Nah, satu lagi yang saya ah, melihat ya, saya lihat juga ya, hasil merenungkan, saya kan bacanya loncat-loncat kadang-kadang kan gitu, tidak berturutan, tapi tematis kan. Kebetulan yang sedang saya bahas waktu itu, yang saya bantu tulis Ibu tuh namanya syukur. Jadi semua dalam konteks syukur. Tapi ya, bukan hanya sekedar syukur ternyata.
ternyata saya menemukan banyak fakta lain. Nanti kalau bukunya sudah terbit, mungkin kita akan bisa melihat bagaimana buku harian ini juga menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh dalam diri manusia. Contohnya apa, Ruth? Contohnya ada satu nih, saya Pertanyaan tulis, aneh Bu. itu apa? Contohnya saya tulis, Bu, ya. Ini kan kalau nggak salah di buku harian 1160 kan sering orang bertanya, kok ada orang jahat membunuh orang, ada perampokan, ada pastor dibunuh, ada bencana alam, kok sepertinya Tuhan diam aja. Lalu orang bertanya, di mana Tuhan? Katanya Tuhan Maha Baik, Maha Rahim. Kok tidak menghalau pembunuh itu untuk Jangan melakukan. tidak melakukan? Saya ingat waktu itu ada satu rekan kan, Pastor Warsi, yang di Kebumen waktu itu ya, di Purworejo kalau nggak salah. Kebetulan kemarin saya mengunjungi kan, kamarnya maksudnya. Dia dibunuh oleh orang dekatnya hanya karena sakit hati. Padahal Pastor Wasi itu pastor yang baik. Anggap aja Pastor Supoko lah ya. Dari dalam jiwa orang itu kita bisa melihat Tuhan sebenarnya. Orangnya ramah, orang Jawa ya. Tetapi kenapa dibiarkan dia mati, dibunuh dengan secara sadis? Ya kan? Lalu orang bertanya, Tuhan di mana? Nah, itu satu contoh aja. Pertanyaan itu pasti menjadi pertanyaan kita semua pasti. Banyak orang, ya. Ya kan? Tetapi hebatnya di buku harian itu nanti lihat aja ya kata-kata ini kira-kira seperti ini bahwa Tuhan tuh Yesus tuh punya kesempatan yang tak terbatas untuk menghukum orang. Ya, betul. Karena itu dia memperpanjang masa kerahimannya. Kalau mau dihukum ya sekarang bisa, tapi dia sengaja memperpanjang masa kerahimannya buat pembunuh itu, buat orang yang berdosa Supaya itu. bertobat, ya. Iya, jadi diberi kesempatan supaya para devosan ini bangun, bergerak, mempertobatkan orang-orang seperti yang Suster Rosina lakukan. Kalau enggak nanti para devosan nggak ada kerja nanti. termasuk Rudy juga dong harus dipertobatkan. Iya Sekarang kan? Rudy kan devosan ke Bunda Maria ya. Iya, iya. Nah, pengalaman Rudy berdevosi kepada Bunda Maria, bikin satu buku ya. Ada buku apa tuh? Judulnya tentang api, ada nerakanya segala. Oh, Apa ya judulnya, Rud? oh, kebetulan Buku. saya pernah bertemu dengan satu Pastor Marius namanya. Mungkin kalau dia dengar siaran ini dia akan tertawa. Pastornya sudah umur 90 tahun, tetapi hidupnya itu seperti bayi. Bayi dalam arti happy-happy aja, seperti tanpa beban. Kenapa begitu? Karena dia mengalami waktu masa mudanya sampai masa mediornya, menjelang tuanya itu hidup penuh dengan kepahitan. Artinya dia pernah tinggal di satu paroki, lama sekali. Disuruh turun nggak mau. Akhirnya dengan banyak cara, istilahnya dicongkel dan akhirnya keluar dari paroki itu kan. Itu kan suatu sakit sekali kan, sakit hati lah. Ya. Tetapi hebatnya justru dia mengalami satu peristiwa, satu saat dia tabrakan, sudah tua tapi bawa mobilnya ngebut di daerah Mempawah itu, di Ya. Kalimantan Barat, ditabrak. Nah, pada saat itu dia sekarat, tapi dia melihat satu ibu yang menopang dia, yang membopong dia, membawa dia ke rumah sakit terdekat. Oh. Dia tidak tahu ibu itu siapa, Ya. tapi itu kuat menopang dia kan. Setelah dia sembuh, dia semakin yakin bahwa ibu itu adalah Ibu Maria. Nah, di situ saya melihat bagaimana Ibu Maria membelokkan hidup pastor ini dari pastor yang sakit hati Yang sakit hati. menjadi orang riang, gembira, suci. Nah, itu yang saya ingin bagikan dengan nulis buku
kepada para orang tua yang post-power syndrome, yang sudah tua kan kebanyakan nyinyir. Artinya selalu ingin tampil egonya besar, ya kan? Ya, Tapi pastor ini enggak. Dia sudah tua dia semakin enteng hidupnya. semakin murni, Iya. semakin suci. Judulnya apa, Ruth, bukunya? Judulnya dia yang pilih sendiri itu judulnya. Judulnya Nyala Api untuk Maria. Nyala Api untuk Maria. Ya, Nyala Api untuk Maria. Dia punya hobi tiap hari seluruh patung Bunda Maria yang ada di paroki Singkawang ya, itu tidak pernah padam. Oh, ada nyala lilin terus. Selalu di kamarnya, di ruang makan, samping gereja. Jadi kerja dia seperti tukang lilin. Nah, tujuannya apa? Kenapa lilin itu harus terus bernyala? Biasanya kan lilin itu bernyala kalau misalnya kita mau doa, tapi kalau terus-terusan dia tujuannya apa? Tujuannya Ibu Maria, nyala api Ibu Maria itu tidak pernah padam, menghangatkan kita gitu loh. Kadang-kadang kita kedinginan dalam arti hidup itu gersang, Kesepian ya, kesepian. putus asa. Nah, api itu tidak pernah padam, menghangatkan jiwa kita. Nah, itu yang dia alami dan saya juga mengalami. Tanpa disadari, banyak sekali Ibu Maria itu menghangatkan saya, menghangatkan banyak orang. Cuma yang punya kesadaran tuh sedikit. Nah, pastor ini punya kesadaran tinggi. Dia berkontemplasi bagaimana Maria itu menyalakan api di dalam hidupnya. Nah, kalau bagi Suster Faustina, saya tahu itu kalau kenapa dia suka dengan penderitaan dan sakit, dan dia bersyukur atas penderitaan dan sakitnya, karena itu dianggap sebagai kayu bakar supaya api cinta kasih Tuhan tetap bernyala. Makanya dia rela sakit kan? Iya, ya betul. Itu yang memang Suster Faustina sering katakan bahwa justru penderitaan itu berupa batang kayu bakar supaya api cintanya dia memang terus bernyala dengan hal-hal tersebut. Sehingga dia tidak mengeluh ya ketika sakit. Karena dia merasa ini yang membuat api cinta kasih Tuhan tuh menyala terus dengan penderitaan dia. Sebetulnya walaupun kamu belum devosan kerahiman, tapi udah banyak tahu tentang devosi kerahiman, Ruth. Bahkan sudah banyak tahu juga tentang kerahiman Tuhan ya. Saya sebenarnya tidak tahu, tapi saya mengalami dalam arti ya hidup saya memang menjadi seperti ini karena Tuhan marahin. Kalau dia nggak marahin, saya sudah selesai kemana-mana, menjadi orang jahat ya. Saya tidak bilang saya baik, tapi minimal tidak melakukan kejahatan. Gitu. Nah, penjelasan tentang kerahiman Tuhan di dalam buku diary-nya Faustina dengan waktu kamu di seminari ada perbedaan atau sama? Justru waktu di seminari itu lebih hidup dibanding sekarang ini. Karena itu saya ingin mendalami lagi buku diary ini supaya apa yang pernah saya alami di seminari dulu itu hidup kembali. Bukan nostalgia semu dalam arti ingat-ingat, tetapi dulu sebelum saya kenal dengan Suster Faustina dan bukunya, saya punya buku yang lebih tebal dibanding ini kayaknya. Oh, buku apa tuh? Saya nulis sendiri gitu loh. Sehari bisa beberapa kali saya tulis buku harian. Buku harian tuh isinya adalah persis yang seperti Suster Faustina tulis. Seolah-olah saya berkontemplasi kepada Tuhan, Tuhan bilang apa kepada saya hari ini, terus saya melakukan ini, saya bilang maaf Tuhan. Ya seperti yang Suster Faustina lakukan, saya nulis. Ada 3 buku tebal, tapi suatu saat buku itu kalau nggak salah saya robek dan saya bakar. Karena apa? Karena kalau melihat kehidupan saya sekarang, aduh malu. Dulu saya malu karena begitu merasa dekat sekali, merasa Tuhan itu seperti ada bersama dengan ini. Tapi suatu masa kan ketika saya sibuk bekerja,
saya konflik dengan ini, dengan itu, tidak ada lagi Tuhan. Jadi buku itu cuma membuat saya jadi minder. Nah, saya lagi cari-cari buku itu kemana, seingat saya sih sudah saya buang. Itu tulisan Tapi saya kan seperti ya. tapi kan kontemplasi masih tetap bisa dilakukan. Jadi ulang lagi aja, mulai tulis lagi aja pengalaman-pengalaman Rudi dengan pengalaman pribadi Rudi dengan Tuhan, mulai ditulis lagi aja. Yang saya tulis untuk buku-buku itu kan sebenarnya pengalaman saya juga. Iya, maksudnya jangan stop, lanjut Oh iya, lanjut. Iya, karena kan pengalaman-pengalaman itu kan bisa di-sharing-kan, bisa jadi sharing juga, bisa jadi satu cerita juga bagaimana Tuhan merubah hidup Rudi, bagaimana Tuhan berperan dalam kehidupan Rudi sehari-hari. iya. Pasti pasti banyak pencerahan yang bisa didapat. Nah, Ya. kalau buat Rudi sendiri, pesan ke kita-kita para devosan apa, Rud? Setelah mulai kenal Suster Faustina, juga baca diary-nya, apa ada masukan, ada apa yang mungkin mau disampaikan ke kita para devosan? Iya. Kalau ditanya masukan, saya akan menjadi cenderung untuk menasihati jadi. Tetapi saya merasa bahwa menjadi devosan Kiraiman Ilahi itu sudah sangat tepat lah untuk zaman ini. Zaman di mana banyak orang, teman-teman di masyarakat kesepian, merasa hidupnya useless, merasa hidupnya penuh dengan rasa salah. Devosan itu kan sebenarnya orang yang diutus, devosan Kiraiman Ilahi itu adalah orang yang diutus Tuhan meneruskan, mewarisi semangat Suster Faustina untuk ngasih tahu Tuhan tuh baik. Kamu diberi kesempatan loh sebelum mati. Sebelum matimu kamu diberi kesempatan. Karena itu sebelum mati nanti lebih baik sekarang sudah mulai dekat kembali, dekat kembali. Caranya gimana? Caranya adalah seperti yang Suster Faustina lakukan, yaitu dengan berkontemplasi. Nah, orang ketika mendengar kata kontemplasi, itu kayaknya kerjaan para biarawan, kerjaan para klerus, para imam. Sebenarnya enggak. Siapapun orang pasti berkontemplasi. Bahasa awamnya tuh, udah kamu ngelamunin Tuhan aja lah, itu sudah kontemplasi gitu loh. Melamun sedang bersama Tuhan itu sudah kontemplasi. Nah, cara yang paling paling menarik adalah, kalau nggak salah, di renungan terakhir 30 Juni itu, alami kerahiman ilahi yang memancar dari sinar yang dikeluarkan oleh gambar itu. Karena itu gambar itu menjadi penting. Saya belum punya, saya punya poster-poster kecil yang ibu kasih. Lalu saya lagi mencari, oh saya harus punya poster kerahiman ilahi yang besar ini. Saya mau cari yang besar, saya mau tempel di rumah. Nah, duduk di depan gambar itu, tutup mata, bayangkan aja bahwa sinar itu memasuk dalam ke hati kita, Tuhan memaafkan semua salah kita. Nah, itu membuat semangat hidup kembali. Saya pikir itu yang devosan harus sering lakukan, merenungkan kebaikan Tuhan dengan cara berkontemplasi. Dan ingat, kontemplasi itu bukan hal yang muluk-muluk, itu sangat manusiawi. Apapun yang kita alami, misalnya saya lagi susah nih, tadi ribut sama teman, udah singkirkan dulu itu, lalu panggil Tuhan, ya, panggil Yesus maksudnya. Seolah-olah Yesus ada bersama kita, lalu bilang, gila, tadi saya ribut sama orang itu, gimana nih Tuhan? Itu sebenarnya berkontemplasi itu. Mungkin Tuhan tidak jawab, tapi lama-kelamaan kalau kita peka, pasti Tuhan akan bilang. Dan masing-masing itu sangat personal. Dia bilang ke ibu sama ke saya mungkin beda. Ya, Nah, seperti itu, Bu. terus kalau istri sama anak-anak gimana, Ruth? Sama juga suka sama buku-buku, kegiatan rohaninya gimana mereka?
Kalau istri saya itu lebih suka berdoa rosario. Ya kalau sudah duduk di pojok diam-diam dengan manik-manik di tangannya berarti doa rosario. Dia mengikuti mamanya yang suka berdevosi kepada Maria ya. Ya, ya. Pengalamannya sih pasti dia menemukan pendampingan Ibu Maria ketika dia susah, mungkin ketika saya sakiti, cuma Ibu Maria bisa menghibur dia. Kalau Ya. anak saya ya masih perlu saya dampingi lagi dalam hidup rohani yang namanya remaja, dia pasti punya kesukaan sendiri ya. Nah, Itu terus Ibu. dari pengalaman-pengalaman hidupnya Rudi, ada apa? Ada solusi apa setelah baca diary Suster Faustina? Barangkali ada satu contoh konkret di mana satu masalah itu akhirnya bisa terselesaikan pada waktu kamu mendapat sesuatu pencerahan dari buku diary. Iya, iya. Sebenarnya banyak sekali ya, artinya hal yang menarik yang ingin saya aplikasikan dalam hidup saya pribadi. Kalau cerita bisa panjang, tetapi menarik dalam arti begini, Bu. Ya. Yang Suster Faustina katakan dalam buku harian itu sangat manusiawi dalam arti pengalaman-pengalaman remeh-temeh, tetapi menjadi besar karena di situ Tuhan hadir. Jadi Ya. yang saya mau tarik dari itu adalah apapun yang saya alami, saya mulai dengan Tuhan, saya tutup dengan Tuhan. Artinya saya lagi susah atau lagi senang, saya selalu ajak Tuhan ikut gitu. Saya ajak Tuhan tuh ikut menikmati, ikut mengalami. Jadi Ya, ya. saya konteksnya itu adalah selalu bersama dengan Tuhan. Itu yang membuat saya jadi ingat dalam situasi apapun ada Tuhan gitu loh. Suster Faustina seperti itu dia. Nah, tadi Rudi kan bilang dalam susah, dalam senang, memulai dengan Tuhan, juga mengakhiri dengan Tuhan, bahkan ngajak Tuhan masuk lah ya ke dalam situasi yang sedang Rudi hadapi. Kalau di jam kerahiman, Yesus kan juga bilang bicara tentang jam kerahiman. Justru pada waktu jam kerahiman, Yesus ngundang kita masuk ke dalam sengsaranya yang pedih. Kalau Rudi tadi berpikir bahwa Rudi ajak Tuhan untuk ikut suka duka hidup Rudi, kalau di jam kerahiman justru Tuhan Yesus ajak kita untuk ikut merenungkan sengsaranya Tuhan. Rudi pernah nggak merenungkan sengsaranya Tuhan? Ya, biasanya pada saat Jumat Agung itu. Kenapa? Pada saat Jumat Agung. Iya. Nah, terus setelah merenungkan sengsara Tuhan, dapat pencerahan apa biasanya? Biasanya ketika saya masuk dalam sengsara Tuhan, yang spontan saya alami, ini penderitaannya nggak mungkin saya alami gitu. Saya nggak mungkin bisa menanggung itu. Artinya itu terlalu mewah, terlalu wah buat saya. Jadi ya ujung-ujungnya saya jadi minder. Minder dalam arti apa? Lah sekarang baru bersandung batu kecil aja itu seperti berakhir ya. Lah Tuhan Yesus sendiri sampai sakit, sampai mati karena sakit, didera, menderita, dia tetap selalu berjuang untuk orang, untuk manusia, menyelamatkan manusia. Ya. Itu yang membuat saya kadang-kadang berjarak dengan Tuhan Yesus terlalu jauh. Nah, justru menurut saya dengan Rudi mendapat sesuatu masukan, dalam tanda kutip tadi bahasanya Rudi sebut minder, tapi justru minder itu menjadi satu kesadaran bahwa, waduh, penderitaan saya mah nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan yang Yesus yang luar biasa kan. Di situ menjadi punya satu motivasi yang baru bahwa Yesus saja bisa, saya juga harus bisa. Ini masih nggak ada apa-apanya gitu. Ketarik ke arah sana nggak?
Iya. Ya, artinya saya minder dalam arti ya tidak berhenti di mindernya aja, tapi saya merasa Ya, bahwa yang saya alami, penderitaan yang saya alami, kesulitan yang saya alami, itu masih nggak ada seujung apa-apanya nggak ada apa-apanya lah. Artinya saya harus bisa lebih, bisa pasti bisa. lebih Ya bertahan Tuhan sudah ya pasti tunjukkan, bisa. Tuhan sudah tunjukkan yang besar aja dia bisa. Kan selalu Ya, dibilang Tuhan tuh ada buat kita. Di ya, buku harian itu sangat kental sekali tema itu, bahwa Tuhan tuh sangat rindu sama orang-orang yang susah, orang yang ya, berdosa. ya, Pengen sekali orang itu diselamatkan. ya, betul. Ya gitu itu ya. Saya juga lagi bikin video temanya Aku Haus. Nah, di sana banyak juga cerita-cerita dari Faustina yang menyatakan bahwa Yesus itu haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Yesus Hmm. itu haus akan bukan orang berdosa aja ya, bukan orang berdosa aja, orang-orang yang setia sama dia pun dia haus orang-orang seperti itu gitu. Jadi memang Ya, ya. dia sangat rindu untuk ada di tengah-tengah kita. Bahkan dia bilang kesukaanku adalah saya lupa persis kata-katanya ya, tapi artinya kesukaanku adalah hidup di dalam jiwa-jiwa manusia gitu. Jadi memang Ya, memang ya. dia yang pengen bersatu sama kita. Gitu. Iya, iya. Begitu begitu rahimnya dia, begitu dia murah hatinya, begitu dia rendah hatinya, bahkan dia mau turun kan ke dunia. Dia sebagai anak Allah, dia mau turun ke dunia, dia mau sama-sama hidup bersama kita. Ya Tuhan kita luar Iya, iya. biasa. Ya, Amin. amin. Mhm. Ya. Nah, sekarang kalau kerjaan Rudy sehari-hari nyita waktu semua atau ada waktu untuk kontemplasi, untuk doa, untuk hal-hal yang lain? Saya itu sangat terbiasa dengan kontemplasi ya, artinya saya tidak memilih waktu khusus untuk kontemplasi karena kalau Suster Suster Faustina kan menjadikan kalau Suster Faustina itu kan menganggap Suster Faustina itu menganggap hidup harian itu adalah syukur kepada Tuhan kan, apapun yang dialami adalah syukur. Ya, Kalau betul. saya tidak memilih waktu tertentu untuk kontemplasi, yang saya paling suka sih memang pagi-pagi atau malam. Tetapi semua pengalaman saya itu adalah saya tempatkan dalam kontemplasi hidup. Ya, itu mungkin uh, saya sebut sebagai harta saya ya, harta karun saya karena saya punya pengalaman itu dan Jadi tidak perlu berteori tapi saya mengalami bahwa contohnya seperti sekarang ini kan, saya tetap sedang berkontemplasi dalam arti ada Tuhan di sini, Tuhan dengar apa yang kita omongkan. Dia paling-paling ketawa, paling-paling nanti saya merasa bahwa dia senyum-senyum. Nah, yang kamu omongkan tuh betul betul apa enggak katanya. Jadi kayak saya punya kepekaan itu karena saya orang yang reflektif ya, karena memang terbiasa dalam hidup latihan rohani. Jadi ketika saya paling suka menulis, apalagi kalau ibu suruh menulis buku yang hal-hal seperti ini kan sangat sangat manusiawi, sangat dekat dengan pengalaman kita sehari-hari, cepat gitu loh, mudah. Saya nggak perlu ya, berpikir karena saya menulis apa yang saya alami. Setiap orang tuh alami. Cuma saya ya, punya kelebihan untuk merangkai itu menjadi sebuah kalimat yang enak bagus. dibaca. Ya, Ya, betul. yang mudah-mudahan bagus ya. Ya, Ya, jadi pesan saya juga mungkin jadikan hidup itu kontemplasi hidup gitu loh. Tidak harus menunggu satu saat tertentu di bawah pohon seperti saya satu kali di Purwokerto itu kan. Duduk di bawah pohon itu kan. Jadi nggak perlu memilih satu waktu tersendiri. Hidup itu seperti seperti apa ya? Seperti nafas saja. Ketika kita nafas tarik keluar itu kan tarik keluar itu kan kita menarik Tuhan, hidup dalam Tuhan. ya, Itu yang sangat sederhana, yang paling gampang kita alami. Makanya banyak orang meditasi itu kan
peralatannya adalah nafas kan, latihan Ya. nafas. Itu Ibu. Ya, jadi artinya dengan membaca Diary Faustina, Rudi juga diperkaya tentang kerahiman Tuhan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Iya, iya. Dan dengan contoh-contohnya Suster Faustina, Rudi juga melihat bahwa Suster Faustina juga banyak memberi teladan, ternyata dalam kehidupan hari-hari yang seperti ini, dia juga kasih solusi ya, gimana cara hadapinya. Iya, jadi buku renungan itu adalah sebenarnya solusi atas permasalahan-permasalahan kita. Jadi yang saya mau sharingkan itu satu hal ini adalah buku ini sebenarnya menjawab banyak persoalan-persoalan kita yang sering kita tanya, tapi kita tidak tahu jawabnya atau bingung mencari jawabnya. Ya, saya tidak bisa ceritakan satu-satu, tapi contohnya satu misalnya ya. Yang tadi saya ceritakan Iya, sudah terjawab kan. Kok iya. kenapa Tuhan membiarkan seolah-olah membiarkan orang jahat itu Selalu, bebas gitu. ya, Ya, padahal kan Tuhan sedang memperpanjang masa masa kerahiman, ya, kerahimannya ya. itu. Ya, terus Tetap memberi kesempatan kepada yang kita semua untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. ya ya. Terus ada satu lagi yang tentang komuni kudus itu. Kenapa itu tentang komuni kudus? Kayaknya ya, tentang komuni kudus kan ada satu pengalaman di mana Suster Faustina merasa bahwa Tuhan bilang dia sedih karena Ya, ditinggalkan oleh umatnya. Jadi ya, Ibu punya cerita juga bagus tuh. Jadi pada saat komuni ada satu keluarga habis habis menerima tubuh tubuh Kristus, dia langsung diskusi sama anak-anaknya nanti makan di mana, ya, ya kan? Ibu kan sering ya, cerita seperti itu kan. Nah di situ kan ya, Tuhan sedih sekali. Aduh saya nggak ya, dianggap. Tapi dia ya, tidak marah, dia tidak lantas mencelakai orang itu, ya, tapi diberi kesempatan. Nah saya merasa bahwa buku renungan ini mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap dalam perayaan Ekaristi. Karena ya, Ekaristi itu hidup. Itu kesempatan satu-satunya di mana Tuhan memberikan rahmat dirinya, berlimpah kan. Ya ya, kan, rahmatnya dilimpahkan justru pada saat Ekaristi. ya, Jadi Suster Faustina juga bilang, mari kita buka hati itu seperti kalau bunga mawar tuh rindu sama apa itu? Embun. embun, ya, Ya, haus kayak kan. Ibu kan nanti mau mau membahas tema haus itu kan. ya, Harusnya kita seperti orang haus ketika dalam Ekaristi. ya, sangat mengharapkan ya, sangat mengharapkan. Ya, Karena memang Yesus juga pernah bilang, memang dalam perayaan Ekaristi, dia bilang dia sedih karena dia memberikan tubuhnya, memberikan seluruh hidupnya, hmm, tapi yang terima itu sepertinya mereka menerima benda mati gitu. Jadi itu dianggapnya tuh cuma benda mati aja gitu. Padahal ya, ya. dia dalam datang ke kita dalam komuni kudus itu dia membawa banyak rahmat gitu ya. Tapi Iya, kitanya yang acuh tak acuh, malah dengan santai terima komuni, mungkin masih dosa berat, terus udah gitu belum bisa selesai tanya sama anaknya, kita mau makan di mana nih pulang dari misa. itu sebenarnya momen yang bagus buat kontemplasi itu. Iya, Karena iya, betul-betul Tuhan ada, Tuhan hadir. Kan kita mengimani tubuh dan darah iya, Kristus kan. iya betul. Ya, semoga Ya. nanti kalau Jadi bukunya udah jadi, teman-teman bisa baca, bisa juga
bisa juga banyak dapat pencerahan-pencerahan ya melalui renungan-renungan atau kejadian sehari-hari yang memang faktanya nggak jauh-jauh dari kita ya. Kita juga mungkin mengalami hal-hal tersebut. Ya, ya mudah-mudahan itu juga menjadi apa namanya, sarana untuk memperkenalkan kerahiman Tuhan Iya, ketika orang baca buku. Kan banyak cara kan yang diajarkan oleh Tuhan kepada Suster Faustina kan, seperti Ibu bikin poster, bikin buku, nyanyi, bukan soal suaranya, tapi kan saya mendengarkan suara Ibu aja waktu nyanyi membuat saya berbunga-bunga gitu loh. Oh, betapa Tuhan Maha waduh, Rahman. Bukan karena suaranya, tapi karena karena kata-katanya. katanya bagaimana Tuhan menyentuh orang. Kan ada orang yang suka lagu, ada orang suka baca, ada Iya, orang suka macam-macam lah. iya betul. Nah, di situ saya harap buku itu juga minimal saya sudah memenuhi satu tugas misi sebagai devosan walaupun rindu untuk menyebarluaskan kebaikan Tuhan kan, Iya, kerahiman Tuhan. iya, Karena saya tahu kan, nah sama satu juga ini Bu, eh, kita itu sering bingung menuliskan tujuan hidup kita itu apa, misi iya, kita itu apa. iya, Suster Faustina kasih contoh, dan itu bisa saya pakai, saya pribadi pakai. iya, Daripada saya pusing-pusing nyari tujuan nggak jelas, itu pun salah lagi, mendingan saya pakai ini aja. iya, Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah bersatu erat dengan Tuhan. iya. Itu kan tujuan, betul, memang Dan tujuan. dengan punya tujuan hidup seperti itu, dia jadi santa loh, Ruth. Oh iya, saya nggak perlu jadi itulah, tapi minimal Tapi itu. berarti kan sudah ada di jalannya Tuhan, kita masa depan kita juga hidup kekal kita juga sudah lebih aman gitu kan. Ya, Jadi selain meniru visinya atau visi misinya daripada hidup Suster Faustina, tapi otomatis kita juga akan terpimpin untuk hidup seperti yang Tuhan minta, Tuhan ya. kehendaki. Jadi buat teman-teman yang masih belum punya tujuan dan visi sampai seumur ini, ya ambil aja visi misinya, tujuan dan misinya Suster Faustina, jadikan Suster Faustina ya. tujuan dan misi hidup kita kan. Jadi nggak usah pusing-pusing, Iya, tinggal ikutin aja ya. iya. Ya oke, Segala sesuatu nanti pasti ditambahkan itu. iya betul. Ya, Memang Tuhan kan bilang yang pertama, yang perlu kita lakukan cuma langkah pertama. Kita mau, kita punya satu interest, punya kemauan, keinginan, langkah-langkah berikutnya nanti Tuhan aja yang pimpin semuanya. Oke Rudi, iya, kita udah ngobrol cukup lama nih. Baru pulang iya, kerja ya? Masih capek? iya. Enggak, Ya kalau nanti, bicara soal kerahiman nilai tidak melelahkan, justru malah menyegarkan. betul, betul. Kalau bicara tentang kerahiman Tuhan tuh bisa semalaman juga nggak selesai-selesai ya. Iya, Bagaimana kita tahu kebaikan Tuhan. Apalagi kalau kita lagi susah, kita lebih merasakan kerahiman Tuhan itu. iya. Karena Tuhan lagi lihat ini. Tuhan lagi lihat ya. Iya, itu salah satu kontemplasi kita. Ya, ya, ya. Biar Tuhan semakin memberkati kita semua dengan kerahimannya supaya Amin. kita juga bisa menjadi alatnya ya, menjadi Ya, mewartakan, memberitakan biar orang lain di sekitar kita juga bisa mengalami dan akhirnya nanti juga memberitakan. amin Ibu. Iya, terima kasih ya Rudi. Ya, Salam sama-sama buat Ibu. Aling, salam buat Ricci. Yang kecil siapa namanya ya? Namanya Matthew. Matthew ya. Matthew. Salam buat mereka semua. Biar Tuhan memberkati keluarganya Rudi. Amin. Sama-sama Ya, juga Tuhan memberkati keluarga Ibu semua, ya terima Mas kasih. Yanto dan anak-anak semua. Ya, Cucu-cucu juga ya. ya, ya begitulah Bapak Ibu para devosan kerahiman. Kita sudah mendengarkan obrolan saya ya, obrolan saya dengan Rudi. Rudi belum menjadi devosan kerahiman ilahi dengan dalam tanda kutip saya tulis belum ya, karena dia bilang dia devosan rindu. Tapi kalau Bapak Ibu dengar ceritanya, sebetulnya dia sudah berdevosi kepada kerahiman ilahi.
Karena dia sudah merasakan kerahiman Tuhan, dia tahu akan kerahiman Tuhan, dia juga mewartakan kerahiman Tuhan. Sebetulnya semua orang yang mengalami, yang mewartakan, yang memberitakan, yang membagikan kerahiman Tuhan, dia sudah devosan kerahiman ilahi ya, menurut saya itu. Kita banyak berdoa buat kita semua supaya kerahiman Tuhan ini bisa semakin dikenal, semakin bisa diberitakan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, memang saya minta Rudi untuk bantu saya karena dia dalam menulis itu kata-katanya bagus. Dan tadi kita juga sudah banyak dengar cerita ya. Memang saya minta Rudi bikin satu buku tentang menggali rahmat dengan judul Bersyukur. Mudah-mudahan nanti kalau bukunya jadi, para Bapak Ibu bisa baca dan bisa banyak dapat pencerahan-pencerahan. Dan tadi Rudi sudah kasih tips bagaimana berkontemplasi. Buat saya, kontemplasi juga kayaknya ngebayangnya, wah ini tingkat tinggi gitu ya. Tapi tadi Rudi dengan sangat sederhana dia cerita tentang bagaimana cara berkontemplasi. Mari kita juga sama-sama mulai mempraktekkan, karena dengan berkontemplasi, tadi Rudi bilang, ajak Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Dalam susah, dalam senang. Karena memang Tuhan kan bersabda, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Itu aja obrolan kita hari ini. Semuanya salam kerahiman.